Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh memuji, meminta pertolongan dan juga memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan sungguh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan daripada keburukan jiwa-jiwa kita dan juga daripada keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sungguh barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah petunjuk, maka tiada satupun zat yang bisa memberikan kesesatan padanya. Dan juga begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan daripada jalan kebenaran, maka tiada satupun zat yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga saudari sekalian, ya. Panggilannya apa ini? Panggilannya apa ya? Ya, santri-santri itu, ya. Santri sekalian, ya. Marilah kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini Allah masih mengizinkan ruh untuk terus membersamai kita, ya. Dan tentunya salah satu nikmat terbesar adalah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tentu ini menjadi sebuah nikmat atau karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umat beliau. Ya, ini salah satu hal yang tentunya terkadang kita terlupa, yaitu salah satu hal yang penting adalah senantiasa kita melazimkan atau melantunkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sela-sela waktu kita, di sela-sela aktivitas kita tentu penting untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua berharap, ya, kelak di yaumil akhir di mana tiada satu lagi syafaat atau pertolongan yang bisa kita dapatkan selain daripada syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat akan tapi sangat besar maknanya, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, atau boleh juga sallallahu ala Muhammad ataupun yang lain, atau mungkin yang mau panjang juga boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya kan? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Tentu banyak, ya, variasi salawat, ya. Tinggal kita pilih. Yang terpenting adalah senantiasa kita melantunkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, santri-santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali tentu menjadi salah satu hak sesama muslim, ya. Ada yang sudah hafal hadisnya, hakul muslim ala muslim sittun, ya. Bahwasanya hak sesama muslim ada berapa? Ada 6. Ada yang di riwayat lain memang ada yang disebutkan berapa? 5 hak sesama muslim. Salah satu haknya adalah apa? Saling menasihati. Wa idza tansahaka fansahu.
Ya, ketika meminta nasihat maka nasihatilah. Nah, jadi saling memberi nasihat ini tentu perintah di dalam agama, ya. Jadi jangan sampai meninggalkan ya salah satu sunnah, ya, salah satu hak yang menjadi hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah selain terus kita senantiasa mensolehkan diri kita, ya, sholihul nafsi, penting juga bagi kita memperhatikan untuk islahul ummah atau saling memperbaiki, ya, di antara satu dengan yang lain. Tentu ini bukan hanya tugas seorang ustadz, ya, bukan hanya tugas seorang dai, kan, tapi seluruh manusia. Mana jelas ya perintahnya, selain kita diperintah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selain kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, kita juga mendapat tugas yang kedua, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, atau wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, salah satu halnya yang bisa kita lakukan, ya, ketika menjadi wakil Allah adalah itu islahul ummah atau islahul li ghairi, atau memperbaiki kepada sesama yang lain, baik itu kepada sesama manusia ataupun bahkan terhadap makhluk yang lain. Nah, salah satu contoh terkecil, ya, islah itu salah satunya adalah ya kita membuang sampah pada tempatnya, ya, karena kita memperhatikan lingkungan, kita memperhatikan agar senantiasa kelestarian lingkungan, sehingga selain saling menasehati, yang kedua adalah islahul ummah, atau bukan hanya kita solih, atau solih itu untuk diri sendiri, ya, tapi untuk islah itu juga untuk yang lain. Karena terkadang dengan melakukan islah itu sendiri, kita juga disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, sedikit demi sedikit kita juga disolehkan. Dan ternyata sebuah fadilah yang besar, aktivitas islah ini adalah salah satunya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya, ya, disebutkan bahwasanya ya, salah satu amalan yang bisa menjadi asbab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita terus melakukan aktivitas islah atau saling memperbaiki, ya. Ini ayatnya belum ketemu. Ada di dalam Quran surah Hud, ya, ayat 116 sampai 117, Quran surah Hud. Saya bacakan artinya. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang punya keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, ya. Redaksinya adalah memang bukan hanya salih atau hanya sekedar mensolehkan diri, tapi juga islahul ummah atau memperbaiki sesama, ya, memperbaiki lingkungan, memperbaiki
makhluk yang lain. Ya. Tentu santri-santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya panjangan ya. Biasanya apa dipanggilnya? Kalau Ustaz tulis apa? Biasa. Santriwati. Oh ya. Santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada santriwan enggak terima. Ya. Ya, ikhwah aja ya, ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ya, itu bisa patut kita catat. Jadi yang pertama apa tadi? Kita perhatikan untuk saling menasihati. Itu bagian daripada hak sesama muslim. Yang kedua adalah islahul ummah, atau menjadi orang yang muslih, orang yang senantiasa melakukan perbaikan. Dan ini bukan hanya tugas ustadz ya, tugas semuanya, termasuk ikhwas sekalian atau teman-teman semua. Ya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita akan sedikit mengkaji atau mentadaburi ya, memahami makna yang terkandung di dalam salah satu doa di dalam doa zikir pagi dan petang ya. Sudah hafal belum zikir pagi petang? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, tentu zikir pagi petang ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita ya, karena itu sebagai salah satu benteng atau perlindungan untuk diri kita ya, agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang tidak kita harapkan, baik itu musibah maupun yang lain. Dalam salah satu redaksinya ya, di dalam doa zikir pagi dan petang disebutkan bahwasanya ada satu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati. Allahumma fadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Dah hafal belum? Udah ya? Ya, mungkin ada sebagian kita yang sudah membuka terjemahannya ya, artinya ya. Tapi mungkin sebagian kita karena menganggap ya sudah ini doa yang cukup kita hafalkan. Kan tapi terkadang penting bagi kita untuk melihat apa sebenarnya makna daripada yang terkandung di dalam doa-doa tersebut. Ya, disebutkan bahwasanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Di redaksi yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama afiyah atau kesehatan, atau makna yang lain yang lebih dalam yaitu keselamatan. Kita memohon apa? Keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan di sini penting karena disebutkan bahwasanya selamat bukan hanya apa? Fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia tapi juga selamat di akhirat. Contoh atau hal yang bisa kita ambil pelajaran. Terkadang orang bisa saja selamat di dunia. Ya, semisal orang yang pernah melakukan sebuah dosa, mungkin ambil ayam, ya, mencuri ayam. Atau mungkin kalau yang laki-laki biasanya pernah waktu di kantin dulu ngambil gorengan 5, bilangnya berapa? Bilangnya 2, gitu kan. Mungkin di sini selamat ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, termasuk yang jaga warung. Tapi satu hal yang patut kita renungkan, ikhwas sekalian. Jadi yang kita harapkan bukan hanya selamat saja di dunia, tapi juga kita bisa selamat di akhirat. Tapi siapa yang jamin bahwasanya Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Nah, sehingga harapannya dengan kita sering melakukan doa-doa yang sudah diajarkan Nabi ini, kita berharap ya kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi indikator keselamatan adalah di redaksi yang selanjutnya disebutkan Allahumma inni as'alukal afwa atau
Apa itu afwa? Sebuah ampunan atau penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Fid dini wad dunya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati. Nah, disebutkan fid dini wad dunya, ya. Kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita juga diselamatkan dan juga diampuni untuk siapa? Wa ahli, untuk keluarga kita. Karena terkadang bisa saja keluarga yang ada kita sudah berikhtiar supaya kita bisa selamat, ya, menjalankan sebuah ketaatan dan sebagainya. Tapi qadarullah ternyata ada di antara anggota keluarga kita yang menarik kita menuju kepada neraka. Na'udzubillah. Untuk kita berdoa agar kita dijauhkan dari hal tersebut. Sehingga ini doanya sangat dalam ketika kita bisa memaknai doa tersebut. Lanjutnya disebutkan Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku atau aibku. Ya, siapa di sini yang menjamin dirinya tidak memiliki aib atau dosa. Nah, sehingga sebenarnya salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah salah satunya apa? Kita masih ditutupi aib-aib yang kita punya. Yang mana itu rahasia yang sebenarnya hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika aib itu berbentuk sebuah bau ataupun berbentuk sebuah kotoran, tentu bisa kita bayangkan tidak ada satupun orang yang lain yang mau untuk mendekati diri kita. Allahumma astur aurati wa min ra'ati. Allahumma ighfirli min baini yadayya wa min khalfi. Ya, disebutkan, ya Allah, jagalah hambamu ini dari mana? Fadhni, Allahumma fadhni min baini. Ya, dari siapa mana? Samping, ya. Yadaini, dari kanan dan kiri. Wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari musibah, baik yang datangnya dari kanan kiri kita, ya, baik dari depan, termasuk dari belakang dan juga dari atas. Wa min fawqi. Nah, di redaksi terakhir disebutkan wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, ya. Ketika disebutkan musibah yang datangnya dari bawah, maka redaksinya disendirikan, wa a'udzu bika, dan itu dikhususkan, ditakkid, ya. Diberikan penekanan, ya Allah, sungguh hamba memohon agar hamba dilindungi dari hal-hal yang bisa mencelakai diri hamba dari yang bawah. Karena apa, ikhwas sekalian? Bisa saja kalau sesuatu itu datang dari depan kita, ya, kanan kita, kiri kita, tentu terkadang kita masih bisa menghindar, ya. Mungkin depan kita bisa lihat, ya, bisa menghindar. Kanan, kiri, begitu juga dari atas dan sebagainya. Tapi ketika musibah atau sebuah hal yang tidak kita inginkan datang dari bawah, semisal adalah gempa bumi, maka siapa yang bisa menjamin, ya, dirinya bisa selamat dari datangnya musibah tersebut. Dan itu terjadi ketika kemarin ada gempa bumi di Turki. Gempa terjadi pukul berapa? Sebelum subuh, ya. Sebelum subuh, dan subhanallah, ya, tentu kita doakan semoga warga di sana tentu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi datang ketika orang masih terlelap tidur, ya. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar kita dijaga, ya, dari musibah-musibah yang tentunya khususnya datang dari bawah, ya, tiada zat yang lain yang bisa menolong dan melindungi diri kita. Sehingga ini penting sekali terus untuk kita lazimkan, ya, doa zikir pagi petang. Syukur ketika sudah hafal. Karena kalau sudah hafal, insya Allah tidak lebih dari 15 menit kalau sudah hafal, ya, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang sudah hafal di sini? Semua sudah, ya? Alhamdulillah. Dan itu kebiasaan itu dilakukan sampai seumur hidup kita, ya. Bukan hanya nanti pas di pesantren aja. Insya Allah. Ya, karena tentu kalau kita mau mendalami makna-makna daripada doa-doa yang ada, ya, yang disebutkan, tentu memiliki kandungan atau makna yang begitu dalam, yang itu pada hakikatnya kita sangat membutuhkan daripada doa-doa tersebut. Biasanya dibaca jam berapa kalau di sini?
Pada asar. Ya, jadi itu kalau di dalam redaksi yang lain doa tersebut juga disebut sebagai doa afiah atau doa keselamatan ya. Kalau di riwayat yang lain, makanya dia memiliki makna sebagai doa apa? Keselamatan, insyaallah. Ya, ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu sebagai pertama pengingat dan juga sebagai penguat kita, motivasi kita kembali untuk senantiasa bisa terus melazimkan ya doa-doa kita di pagi dan juga di sore kita. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita juga akan mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah beberapa ayat yang masih berkait dengan pertama bulan Ramadan, karena tentu kita masih di bulan suci Ramadan. Yang kedua juga ayat-ayat yang berkaitan dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan intinya adalah memberikan kabar gembira dan juga peringatan ya untuk kita. Nah, tentu sebuah ayat itu bisa kita tadaburi atau bisa kita ambil sebuah pelajaran, itu akan bisa menjadi sebuah kabar gembira ketika kita memang dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kondisi ketaatan. Dan saya insyaallah berhusnudzan karena ini masih di lingkungan pesantren ya, semoga teman-teman semua terjaga, senantiasa terjaga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga ini hanya menjadi sebuah kabar gembira untuk kita semua, menjadi sebuah motivasi ya, penyemangat untuk kita. Karena tentu sesuatu akan menjadi sebuah peringatan ketika memang kita masih dalam kondisi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yaitu tentu ketika kita memahami ya makna, dan mungkin banyak ustadz kita ya, banyak guru-guru kita, banyak kiai kita yang sudah menjabarkan ya, menyampaikan berkaitan dengan berbagai keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Banyak yang sebagian kita mungkin juga sudah hafal. Usianya berapa sekarang rata-rata? Berapa? 15. Ya, 15. Berarti kurang lebih sudah mungkin yang sudah memulai puasa di usia 6 tahun, mungkin sudah merasakan sekitar 10 tahun ya bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, tentu yang menjadi koreksi atau kita patut untuk membaca diri kita, sudahkah setiap tahun pertemuan kita dengan bulan Ramadan sudahkah kita meningkat ya, baik dari sisi kualitas ibadah kita maupun kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kaidah ya, disebutkan bahwasanya katsiratul misas ya, seringnya seseorang itu melakukan sebuah interaksi, maka tazilul ahsas ya, mulai melunturnya sebuah sensitivitas ya, tazilul ahsas. Sama halnya ketika kita mengambil contoh, seringnya kita awalnya mungkin dulu bertemu dengan teman-teman kita ya, awal-awal masih jaim-jaim ya, gak berani memanggil dengan panggilan yang tidak wajar dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, tentu sedikit demi sedikit sensitivitas kita terhadap teman ya, adab kita sudah mulai sedikit ya ibaratnya sebagai sebuah teman sendiri ya, tahulah. Mungkin kadang sering juga melakukan prank-prank ya. Nah, itu memang sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, fitrah itu tentu yang patut kita terus perhatikan, yang menjadi reminder kita bagaimana agar kita tentunya ketika tahu bahwasanya ada fitrah seperti itu, maka kita akan mengulang kembali bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan menjaga adab dan sebagainya. Supaya apa? Supaya sensitivitas itu mulai muncul kembali. Nah, sensitivitas kita terhadap Ramadan ini makin menguat kembali, sehingga setiap tahun grafiknya naik ya, bukan malah turun. Kadang merasa
Sama saja tahun lalu puasa, sekarang juga puasa, tahun lalu khataman Quran, sekarang khataman Quran. Tentu dari sisi kualitas tentu kita harus terus tingkatkan. Ya, karena itu bagian daripada hal yang dianjurkan di dalam Islam, ya. Bahwasanya kalau bisa hari ini saja, kalau bisa lebih baik daripada hari kemarin, apalagi tahun ini. Nah, sehingga kita akan kembali mengulang, ya, bagaimana beberapa hal yang menjadi keutamaan daripada bulan Ramadan. Yang pertama tentu disebutkan sebagai syahrul apa? Syahrul ibadah atau bulan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang mendesain, ya, supaya apa? Menjadikan bulan Ramadan ini baik dari sisi suasananya sampai kepada kan disebutkan bahwasanya di Ramadan apa? Pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu-pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan apa? dibelenggu. Itu kan sebuah komponen-komponen yang menjadi penghambat-penghambat dan juga menjadi penyemangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan seluas-luasnya atau sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terus meningkatkan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini. Ibarat sebagai sebuah HP, ya, teman-teman semua. Kalau HP ini semahal apapun, ya, semahal apapun HP-nya, terus secanggih apapun fiturnya, kalau baterainya kosong kira-kira berfungsi nggak? Ya, nggak fungsi, ya. Sehingga kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Bisa kita bayangkan, ikhwas sekalian, ketika diri kita ini hanya sebagai sebuah casing, ya, kita memperbagus diri kita dengan baju yang terbaik, ya, kita memperbagus diri kita dengan rumah terbaik, kita memperbagus dengan tools-tools yang ada, mobilnya, motornya. Tetapi kita kosong daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kosong daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama halnya persis dengan HP yang dia tidak ada baterainya, kosong. Jadi tidak ada fungsinya, tidak ada fungsinya. Dia hanya sebagai sebuah casing saja. Nah, mungkin berfungsi hanya untuk melempar ayam, ya. Ya, tentu kita semua tidak ingin seperti itu. Nah, sehingga di satu bulan ini kita maksimalkan untuk mencharge diri kita. Ya, saya yakin karena di lingkungan pesantren, tentu saya berharap bisa untuk mengkondisikan diri kita agar maksimal di dalam apa? Mencharge HP-nya, mencharge ruhiyahnya, mencharge dirinya agar penuh. Karena apa? Ini menjadi sebuah indikator. Kalau di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi seorang yang pemenang, ya, bisa memenangkan perjuangan di bulan Ramadan ini, maka insya Allah di 11 bulan yang lain insya Allah akan lebih mudah, ya. Begitu sebaliknya, kalau di bulan Ramadan ini kita gagal, ya, malas untuk melakukan salat, malas untuk melakukan tilawah, bisa dipastikan, ya, meskipun ini nanti tentu selain daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dipastikan kalau di luar daripada bulan Ramadan akan lebih berat. Yang di bulan Ramadan saja berat, ya kan, malas apalagi di luar bulan Ramadan. Sehingga mari kita maksimalkan peluang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan ini. Yang kedua disebutkan syahrul apa? Syahrul maghfirah. Tentu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memaksimalkan ya, lagi-lagi saya memakai analogi HP. Kalau HP ini bisa maksimal dipakai kan salah satunya ketika sudah di scan virusnya atau dihapuskan, di-delete, ya, virus-virusnya. Nah, harapan kita semua di bulan Ramadan ini kita juga akan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga harapannya ke depan kita akan bisa memaksimalkan setiap tools yang ada pada diri kita. Tadi selain kita men-charge, mendelete virusnya, ya kan, habis itu menginstall aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Ya, salah satunya apa? Salat. Kita install, perbaiki di bulan Ramadan. Hubungan kita dengan Quran kita perbaiki di bulan Ramadan. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, semuanya kita perbaiki dalam rangka untuk menginstal aplikasi-aplikasi baik dalam diri kita. Sehingga harapannya nanti masuk di 11 bulan yang lain kita bisa memaksimalkan tools-tools yang sudah kita install, yang sudah kita pasang dalam diri kita. Nah, itulah syahrul maghfirah. Yang ketiga disebutkan syahrul mubarak
atau bulan keberkahan. Bagaimana kita memaknai sebuah keberkahan dalam hidup kita? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita ketahui ya, kalau ada seorang pebisnis menyatakan bahwasanya saya mau investasi ya dalam sebuah usaha. Saya punya modal 100.000 ya, tapi saya mengharapkan sebuah pemasukan atau pendapatan atau bagi hasil yang senilai dengan 100 miliar. Kira-kira ada yang mau pengusaha seperti itu? Ada ya? Nggak ada ya? Karena mungkin kita akan dikatakan apa? Wah, mustahil ya, ada dengan modal 100.000 mengharapkan penghasilan yang begitu banyak. Akan tetapi ketika kita mengaca ya, disebutkan bahwasanya bulan puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyam adalah milikku ya. Puasa ini adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita bicara sholat disebutkan pahalanya 27 derajat ya. Tapi di dalam ibadah puasa Allah tidak menyebutkan berapa yang Allah akan balas. Tidak dinilaikan. Kalau kita sebut sebagai unlimited, ya, nilainya apa? Tidak terbatas. Nah, itu makna keberkahan ya, percepatan dalam hidup kita. Allah memberikan modal yang sedikit. Kita disebutkan hidup hanya tidak lama, tidak lebih dari waktu asar dan maghrib. Tidak ada jeda di antara dua waktu tersebut. Waktunya sangat singkat kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dihadirkan bulan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, sebagai bulan percepatan. Sehingga ketika kita dengan modal yang sedikit ini kita berharap mendapat sebuah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai surga yang selama-lamanya atau abadan, ya. Nah, coba kalau sekarang diganti pertanyaannya. Kamu tuh hidup paling tidak lebih dari 3 jam ya, kalau perhitungan akhirat. Tapi kamu mengharap ya hasil yang selama-lamanya di surga. Mau dikatakan gila? Ya, saya coba balik ya. Karena tadi tentu kalau kita bicara bisnis kita dikatakan mustahil kamu menyampaikan. Tapi hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mungkin, yang tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tools-toolsnya atau aplikasi-aplikasinya atau perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah tentu kita akan terkadang ya, yang namanya iman juga kadang naik, kadang turun. Tapi satu hal yang patut kita menjadikan sebuah reminder lagi adalah bahwasanya Syekhul Islam Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah ya, Ibnul Qayyim telah menyampaikan bahwasanya, dan ini sudah kesepakatan semua orang yang berakal menyampaikan bahwasanya seseorang ya yang ingin mendapatkan sebuah kenikmatan ataupun kebahagiaan maka tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya kenikmatan didapatkan daripada hanya dengan kenikmatan itu sendiri. Ya sederhana, kita saja mau mendapatkan dunia, bisa nggak kira-kira hanya tidur ya, scroll TikTok, scroll Facebook, mungkin nggak? Mungkin ya. Ya begitu juga ya, kita mengharapkan sebuah capaian atau hasil terbaik ya di akhirat kelak, tidak bisa kita hanya dengan melakukan hal-hal yang tentu disukai oleh nafsu kita, atau mungkin yang sering kita sebut sebagai kenikmatan itu tidak mungkin didapatkan hanya dengan kenikmatan itu sendiri. Pasti didapatkan melalui perjuangan. Jadi ya terus semangat ya, sehingga bisa jadikan jargon bahwasanya Ramadan ini juga bulan perjuangan ya, perjuangan menahan ngantuk ya, perjuangan menahan lapar ya. Enggak menyindir. Perjuangan menahan haus ya, perjuangan menahan banyak hal ya. Nah, itu salah satu perjuangan yang kita terus lakukan, sehingga hingga akhirnya kita semua berharap akhir dari sebuah perjalanan kita yaitu sebuah kebahagiaan ataupun keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan masuk ke dalam ayat yang berkaitan dengan kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an memberikan tips-tips agar kita senantiasa diberikan rasa bahagia itu atau kebahagiaan atau kegembiraan dalam hati kita.
Ya, pertama tentu tadi kan terus berjuang. Habis itu apa perjuangan yang bisa kita lakukan? Nah, pertanyaan berikutnya. Dan di Al-Qur'an sudah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, ayat di dalam Quran surah Yunus kalau salah. Boleh dibuka kalau yang bawa terjemah. Quran surah Yunus. Ayat 57 kalau nggak salah 57 atau 58. Ambil dikoreksi. Ada yang sudah ketemu? Udah, benar ya ayatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mari kita lihat terjemahannya. Dan ini Masya Allah kalau kita mau mentadaburi, jadi kita akan bahas tafsirnya, nanti sedikit tafsirnya saja, tapi kita tadaburi di awal. Disebutkan bahwasanya kul atau katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi. Sungguh hanya dengan apa? Fadilah dan juga karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Seseorang atau seorang hamba merasakan apa? Rasa gembira. Wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan sungguh itu lebih baik daripada apa? Khairum mimma yajma'un, apa-apa yang kalian kumpulkan. Apa ini maknanya ikhwas sekalian? Makna yang pertama bahwasanya tentu tadabbur yang bisa kita ambil yang pertama bahwasanya rasa bahagia atau rasa gembira itu sepenuhnya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif siapa? Allah sendiri yang akan memberikan. Dan yang kedua, ada di antara kita bahkan untuk mencari sebuah kebahagiaan, yang pertama dia banyak kumpulkan harta, ya, dia banyak kumpulkan kekayaan, dia banyak kumpulkan jabatan, dia banyak kumpulkan hal-hal yang itu tentunya berada di dunia ini. Tapi kalau kita mau melihat, ya, di situ disebutkan bahwasanya karunia Allah dengan rasa gembira ini tentu lebih baik dan lebih mahal harganya dibandingkan apa-apa yang kalian kumpulkan. Pelajaran yang kedua, ternyata kebahagiaan itu bukan kita dapat melalui apa? Ya, dengan kita habiskan tenaga dan pikiran kita untuk mengumpulkan harta kekayaan itu sendiri. Kan tapi pure karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang akhirnya bahkan melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Miras, ya. Orang melakukan miras, kalau ditanya itu kalau kita tanya sedang mencari apa, mereka itu sedang mencari apa? Kebahagiaan. Mau nyari yang namanya kebahagiaan. Ternyata mereka salah jalan, ya. Ternyata bukan di situ letak kebahagiaan, letak sebuah kebahagiaan. Akan tapi daripada apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Semakin didekatkan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, bahwasanya kebahagiaan ini tidak bisa kita dapatkan melalui apa? Penghabisan tenaga kita untuk mengumpulkan seluruh kekayaan, seluruh harta yang ada di muka bumi ini. Terus yang ketiga, bagaimana, ya, tips yang diajarkan oleh Al-Quran, ya, dibuka di ayat sebelumnya, ya. Mungkin ini juga jawaban. Kalau kita sering mendengar sebuah salawat atau bukan salawat, ya, sebuah lagu yang menyatakan bahwasanya obat hati itu ada berapa? 5, ya, perkara. Salah satunya apa? Membaca Quran dan maknanya. Membaca Quran dan maknanya, ya. Nah, itu di ayat sebelumnya coba bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un mimma fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Benar enggak ya? Benar, ya? Ya. Jadi jawaban daripada pertanyaan kita sebenarnya dengan tips atau dengan cara apa kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawabannya ternyata di ayat sebelumnya yang disebutkan bahwasanya wahai manusia, ya ayuhan nas,
telah datang mau'idhah atau sebuah nasihat atau peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbikum wa syifaa'un mimma fis sudur, dan itu sebagai syifa atau obat untuk seluruh penyakit, atau mungkin di situ disebutkan spesifik pada apa? Obat untuk dada-dada kalian. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu memberikan sebuah makna ya. Kalau kita bisa mentadaburi, ternyata selama ini apa yang kita cari, kebahagiaan itu adanya di sini ya. Ketika kita bisa berdekatan dengan yang namanya siapa? Al-Qur'an. Berdekatan dengan Al-Qur'an. Kita semakin banyak untuk membacanya, semakin banyak untuk mentadaburinya ya, membaca makna-makna ya. Sederhananya adalah bisa dimulai dari baca terjemahannya dulu. Terjemahannya dibaca, wah artinya apa ya. Insya Allah sedikit demi sedikit maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di situ disebutkan syifa, bukan hanya sebagai sebuah dawa atau obat. Karena kalau dawa itu hanya bisa menyembuhkan untuk satu penyakit ya. Tapi kalau untuk syifa bisa untuk menyembuhkan seluruh penyakit, baik itu fisik maupun non fisik ya. Ada orang yang sakit, pernah ada satu kejadian orang punya sakit kanker pun ya, itu fisik ya, diruqyah bisa sembuh. Subhanallah, masya Allah. Tentu ini penting melibatkan yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika sudah disebutkan oleh Allah, dan ini sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Quran itu bukan hanya sebagai bacaan ya, tapi dia juga sebagai apa? Syifa atau penyembuh untuk seluruh penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Ya, sehingga ini juga memberikan pelajaran untuk kita, bahwasanya jangan sampai kita terus-terusan mengkambing hitamkan yang namanya setan ya. Sedikit-sedikit, wah ini setan ini yang menggoda saya, yang apa? Yang menahan saya untuk melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sebuah amal saleh. Karena pada hakikatnya ya tentu setan itu memang jadi salah satu faktor. Tapi ternyata faktor terberat ya di dalam diri kita adalah nafsu kita atau jiwa kita. Yang disebutkan bahwasanya dalam ayatnya inna nafsa la'amarutum bisu. Bahwasanya seringkali jiwa kita atau nafsu kita itu mengajak kepada keburukan. Nah, ini juga sebagai jawaban kenapa di bulan Ramadan setan-setan sudah dibelenggu, tapi kok masih ada kemaksiatan di dalam kehidupan kita atau di dalam masyarakat kita. Karena pada hakikatnya ya setan sesungguhnya yaitu jiwa-jiwa kita ya. Kadang kita sendiri yang mencondongkan diri untuk pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kadang kita merasa lesu, ngantuk dan sebagainya untuk senantiasa terus bisa membaca Al-Qur'an, itu terkadang datangnya dari bisikan atau was-was dalam jiwa kita atau nafsu kita untuk mengajak kepada sesuatu yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau fitrahnya daripada hati kita, ketika hati kita sehat ya, kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah. Bahkan fitrahnya itu selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal saleh ya. Kan tapi itu ya, terkadang karena seiring berjalannya waktu ya, kita mengikuti hawa nafsu kita, sehingga akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya hari demi hari, waktu demi waktu itu yang akan menutupi ya, yang akan menjadi apa? Noda-noda ya, menjadi noda-noda yang ada dalam hati kita, sehingga hidup kita didominasi oleh nafsu kita daripada hati nurani kita atau ruhiyah kita atau ruh dalam diri kita. Nah, tentu ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, tadaburi ketika kita semua berharap akhir hidup kita berakhir apa? Bahagia, maka salah satu hal yang terus bisa kita istiqomahkan, terus kita tingkatkan, kita jaga, salah satunya adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Dan Masya Allah, tentu ini juga menjadi salah satu nikmat yang harus teman-teman terus syukuri, karena saat ini banyak menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ada sudah selesai sih?
Insya Allah ya, semoga masnya udah ya selesai hafalan maksudnya. Ya saya doakan semoga terus istiqomah ya, bisa menyelesaikan hafalan sampai 30 juz insya Allah. Amin ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh salah satu perkataan ya Khalid bin Walid berkaitan dengan Al-Qur'an, disebutkan bahwasanya menjelang wafatnya beliau sampai menangis, dan bukan menangisnya sampai kalau sekarang sesenggukan ya. Beliau sampaikan, sungguh saya telah disibukkan ya darimu, ya, ditunjukkan bahwasanya disibukkan dari mana? Dari membaca Al-Qur'an untuk sibuk apa? Berjihad kepada Allah Subhanahu. Bayangkan beliau sedih meninggalkan Al-Qur'an karena apa? Berjihad. Kalau kita tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang terus kita juga renungkan dalam diri kita. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk waktu waktu maghrib. Tentu mohon maaf kalau ada salah dan khilaf ya dalam penyampaian materi pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan sebuah manfaat, motivasi, penyemangat untuk khususnya diri saya dan juga teman-teman semua agar terus senantiasa istiqomah kepada Al-Qur'an. Sebenarnya ada satu bahasan lagi ya, tapi cuman waktunya nggak cukup. Berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita bisa memaksimalkan potensi kita terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Karena ini juga penting karena kadang terjadi sebuah pertanyaan, ada namanya orang misalnya, karena saya sendiri pernah ditanya, gimana Ustaz, saya semakin beribadah kepada Allah semakin soleh, tapi kok tidak nambah kaya gitu. Kok tidak bertambah harta yang saya miliki dan sebagainya. Tentu ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang melemahkan diri kita, yang sebenarnya itu perlu kita jawab supaya kita senantiasa terjaga untuk terus istiqomah di dalam mempelajari Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu jam 17.45.